Halo guys, kembali lagi di YouTube channel aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Kali ini kita akan bahas tentang subjek pajak secara umum. Perkenalin, nama aku Tessa Frida Rizkyana, NIM 200416025, kelas 20A1, akuntansi dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Selamat menyaksikan materi hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang subjek pajak. Subjek pajak merupakan orang pribadi maupun badan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Satu hal penting lainnya, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap subjek pajak berbeda-beda satu sama lain. Bahkan kenyataannya, tidak seluruh subjek pajak kewajiban perpajakan seperti halnya membayar dan melaporkan pajak pada umumnya. Apa pengertian subjek pajak di Indonesia? Subjek perpajakan dalam negeri terbagi menjadi 3 jenis utama, yaitu orang pribadi, badan, dan warisan. Namun secara umum, subjek perpajakan memiliki satu jenis subjek lagi, yaitu bentuk usaha tetap atau BUT. Sebelum beranjak, pahami dahulu pengertian dari masing-masing subjek pajak tersebut. Pertama, kita akan bahas tentang orang pribadi atau OP, merupakan perseorangan atau individu yang berstatus sebagai warga negara Indonesia atau WNI, atau warga negara asing atau WNA yang tinggal atau menetap di Indonesia. Yang kedua, kita akan bahas tentang badan. Badan merupakan seluruh badan usaha atau pemerintah yang berdiri dan mengalami perkembangan, kecuali badan-badan yang bersifat tidak komersil dan badan di mana sumber pembiayaannya berasal dari APBN atau APBD. Yang ketiga, kita akan bahas tentang warisan yang belum dibagi. Warisan yang belum dibagi merupakan harta warisan dari pewaris atau yang mana harus dibayarkan terlebih dahulu oleh ahli waris sebelum melakukan proses pembagian. Kewajiban perpajakan bagi ahli waris atau pewaris dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut hingga berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagikan. Yang keempat adalah bentuk usaha tetap atau BUT. Merupakan bentuk usaha pribadi dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Tidak lebih dari 183 hari dan jangka waktu 12 bulan. Sedangkan bagi badan kriterianya adalah tidak didirikan atau tidak tempat kedudukan di Indonesia terkait kelancaran usaha atau melakukan suatu kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap atau BUT dapat berupa tempat kedudukan manajer, cabang perusahaan, gedung, pabrik, kantor perwakilan, gudang, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah klasifikasi subjek pajak. Klasifikasi subjek perpajakan berdasarkan lokasi tempat tinggal atau kegiatan usahanya beroperasi terbagi menjadi subjek pajak dalam negeri. Kategorisasi ini berdasarkan pada domisili pendiriannya atau seberapa lamanya suatu aktivitas bisnis bersangkutan dilakukan di Indonesia. Siapa saja yang dapat dikatakan sebagai subjek perpajakan dalam negeri? Subjek perpajakan dalam negeri dapat termasuk orang perorangan, badan dan warisan yang belum dibagikan. Apabila orang perorangan lahir di wilayah Indonesia atau telah tinggal menetap selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu selama 12 bulan, berniat tinggal lebih lama, maka dapat disebut sebagai subjek pajak dalam negeri. Yang kedua, subjek pajak luar negeri. Subjek perpajakan luar negeri mencakup orang pribadi yang memang tidak bertempat tinggal di Indonesia, alias tinggal di luar negeri. Ketentuan pokoknya adalah orang pribadi yang berada atau tinggal di wilayah Indonesia, namun tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Bagi badan usaha tetap, ketentuannya adalah badan usaha tersebut tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, namun menjalankan usaha atau kegiatan bisnis di wilayah Indonesia. Bagaimana ketentuan badan sebagai subjek perpajakan?
Syarat utama sebuah badan dapat dikategorikan sebagai subjek perpajakan dalam negeri adalah telah didirikan atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia selama sedikitnya lebih dari 183 hari. Akan tetapi, ketentuan ini dikecualikan bagi unit-unit tertentu dari badan pemerintah yang dibentuk didasarkan pada peraturan undang-undang atau sumber pembiayaan berdasar dari APBN atau APBD. Ketentuan pengecualian badan yang dimaksud tersebut telah diatur oleh ketentuan subjek perpajakan khusus di bawah kebijakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Adapun pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara dan kewajiban pajak subjektif badan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia, diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Adapun contoh dari badan pemerintah atau usaha yang dikecualikan tersebut yaitu badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha milik daerah BUMD. Bagaimana dengan subjek warisan? Perlu Anda pahami, warisan yang belum terbagi dinyatakan sebagai subjek perpajakan dalam negeri karena keadaannya menggantikan satu kesatuan dari pewaris mendapat perlindungan hukum dan sedang melakukan aktivitas ekonomi di wilayah Indonesia. Apa perbedaan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri? Perbedaan yang mendasar dan penting di antara kedua subjek pajak dalam negeri dan luar negeri terletak pada pemenuhan kewajiban pajaknya. Di antara lain, subjek perpajakan dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima maupun diperoleh dari Indonesia atau dari luar negeri. Sementara itu, subjek pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan yang ada di Indonesia. Subjek perpajakan dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan itu dengan tarif pajak umum. Sementara itu, subjek luar negeri dikenakan pajak terutang berdasarkan pada penghasilan bruto dengan pengenaan tarif sepadan alias tarif tunggal terhadap seluruh objek pajak berapapun nilai yang terkandung. Objek perpajakan dalam negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan SPT tahunan pajak penghasilan BPH yang berguna sebagai sarana untuk menetapkan dasar pajak yang terutang dalam 1 tahun pada tahun pajak tertentu. Sementara itu, bagi subjek luar negeri tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak atau penghasilan atau PPH karena kewajiban perpajakannya telah dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Selanjutnya, yang bukan termasuk subjek pajak. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk subjek pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing. Yang kedua adalah pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbentukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak memperoleh atau menerima penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan timbal balik. Yang ketiga adalah organisasi-organisasi internasional. Merupakan organisasi atau badan atau asosiasi atau lembaga atau forum atau pemerintah atau non-pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama. Adapun persyaratan organisasi internasional bukan termasuk subjek pajak adalah Indonesia menjadi anggota organisasi internasional tersebut, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pinjaman kepada pemerintah yang dananya iuran para anggota. Terakhir adalah pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat
bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha kegiatan online untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Pejabat perwakilan organisasi internasional adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk langsung oleh induk organisasi internasional untuk menjalankan tugas atau jabatan pada kantor perwakilan di Indonesia. Sekian materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.